Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan membuat aplikasi website destinasi wisata di Belitung yang beranggotakan saya, Velena Devikarda dengan NIM 159 dan teman kelompok saya yaitu ada Kemas Khairunsyah dengan NIM 155 dan Raihan Ridho Mubarok dengan NIM 156. Untuk fitur yang pertama yaitu login akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kemas. Baik, ini pencapaian awalnya ada landing page seperti ini, lalu login, mungkin bisa registrasi terlebih dahulu. Mantap. Oke, terus nanti emailnya misal email.com, lalu passwordnya itu saja. Saya berhasil, kita menekan ini. Dan di halaman untuk biasa atau user kita lakukan juga bisa tadi ngecekannya berhasil. Sekarang kita bakal nyoba yang kalau misal dia gagal. Kalau gagal tuh bakal munculin error seperti ini sampai yang lain, berarti username-nya tuh sudah pernah dipakai. Tampilan pinnya tuh ya ini apa aku sama ini dan menambahkan destinasinya juga. Codingannya mungkin kita bakal ngebahas koneksinya terlebih dahulu. Di sini ada terusnya tuh dengan localhost, sistemnya dengan root, rootnya kosong, terus database name-nya responsi. Di sini ada kode untuk menghubungkan menghubungkan ke dalam database dan menggunakan host terus kemudian password sistem. Misalnya kalau misal koneksinya berhasil, koneksinya gagal, dia bakal memunculkan error dengan pesan dari share connect error di sini. Oh, oke. Share error, misal error apa ya? Kalau misal single errornya ada, ya berarti ada pesan error dari kita melakukan registrasi. Maka akan ditampilkan di sini. Terus di bawahnya ada seperti biasa, ada input user, nama, email, password,
sama Meet. Terus di sini ada input. Input ini gunakan untuk apa yang melakukan inputan itu seorang bot atau bukan. Kalau misal honeypotnya nggak kosong, berarti dia adalah seorang bot. Kalau misal honeypotnya kosong, berarti dia benar seorang manusia. Terus lanjut, jika kondisi ini sudah benar, aku masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kalau apa? Kalau misal request method dari servernya itu sama dengan post, dia bakal ngambil ID user, nama, email, password, sama role sesuai inputan dari user tadi. Terus di sini ada variabel kosong, yaitu error untuk menampung beberapa error jika ada. Ya. Kalau misalnya ID usernya kosong, maka resume harus diisi. Kalau misalnya email kosong, maka harus diisi. Emailnya kosong, maka email harus diisi. Terus kalau misalnya emailnya sesuai apa enggak sama email yang valid tuh, bisa sesuai dia bakal muncul ini. Kalau misalnya kosong, kan kan akan errornya itu bakal muncul password harus diisi. Terus kalau misalnya passwordnya gak sama dengan confirm password, maka akan muncul ini errornya ini validasi untuk inputan user seperti ini. Terus selanjutnya ada kalau misal errornya tuh lebih dari 0, dia bakal nyimpen error ke dalam session. Terus kalau sudah disimpan ke dalam ini, maka yang di sini tadi, yang kode ini kan nampilin di sini, nampilnya dari session ini. Oke, bakal diarahkan ke login.php lagi. Terus nah di sini kalau misalnya udah ada error, dia bakal masukin di apa ya namanya, tentang from user. Nah, dia bakal ngambil data dari user yang dimana ID usernya sama dengan inputan dari user tadi, query. Nah, ini dia bakal ngecek apakah ID user atau username yang dimasukin dari user tadi itu udah pernah dipakai atau belum. Misalnya udah, dia bakal munculin error ini. Nah, username sudah pernah digunakan ke user lain. Dan dia nyimpen from statusnya ngasih up. Terus pelajaran kembali ke login.php. Ini di sini ada reset password. Dia buat nge-hashing password dari user tadi dengan password ini. Terus dia setelah melakukan hashing, dia bakal memasukkan data verifikasi tadi ke dalam database user. Itu kita akan juga masuk sini. Terus ini ada MySQL query. Sama MySQL query ini buat masuk menghubungin database sama koneksinya. Terus query-nya ke sini. Kalau misal sukses berhasil, maka dia bakal singap sukses, penonton berhasil, statusnya login. Pelajaran ke login.php. Kalau misal gagal, dia bakal disimpan ke dalam section singap error. Jadi kesalahan errornya dari MySQL error ini, tapi kalau statusnya tetap sync up karena dia masih gagal. Kalau di sini kan udah berhasil, maka statusnya itu jadi login. Bakal diarahkan ke halaman loginnya. Oke, selanjutnya loginnya
metodenya post, actionnya ke dalam file cek login.php, masuk terjadi di bagian ini untuk menampilkan pesan error jika ada, terus di bagian sini menampilkan jika registrasinya berhasil maka akan dituliskan di sini. Terus seperti biasa ada iklan untuk ID nama pengguna atau email. Di sini ada tersebut, dan di sini ada tadi ada honeypot, non punya akun untuk kalian jika belum punya akun. Di sini ada submit, langsung ke login.php, masuk ke sini tadi. Kalau misal honeypotnya kosong, berarti dia yang melakukan itu seorang bot. Jika honeypotnya kosong maka benar seorang manusia. Di sini ada bukan ngambil ID user dari form post tadi atau form yang ada di form login ini, user sama ambil passwordnya. Terus di sini ada query SQL-nya dengan select bintang from user, jadi ambil semua dari user. Kita ID usernya sama dengan ini atau emailnya sama dengan di sini. Tadi kan di sini bisa melakukan inputan mau ID user mau email bebas, dia bisa dua-duanya. Terus sini ada HTML previous SQL query yang di sini, terus HTML bind terus ini maksudnya apa? Jadi itu dia maksudnya ambil ini itu artinya string. Jadi ini kan berupa string, ini berupa string. Jadi di sini s dan ada dua variabel user. Jadi dia bisa di user di sini maksudnya ID username dan ID user di sini maksudnya tuh email. Terus ini STMT execute, terus result STMT get result buat ngambil resultnya. Terus di sini kalau datanya ada berarti loginnya tuh berhasil. So, 6 lebih dari 0 tuh artinya datanya ada. Tuh berarti data sama dengan result fetch assert search buat ngambil verifikasi result untuk verify. Jadi kan udah melakukan hashing password dengan password hashing. Nah di sini buat verifikasinya menggunakan fungsi password verify password dengan data, ambil data dari database ini sini, jadi disamain sini session start, session login sama dengan true. Nah ini simpen data saat ini ke dalam session, loginnya true, ID simpen ID user sama dengan ID user sama dengan password, dan role sama dengan role. Ini ambil datanya dari database, bakal diarahin ke dalam industri. Kalau misalnya passwordnya cocok, dia bakal simpen error loginnya ke dalam session error dan bakal ditampilkan ke sini, bakal ditampilkan ke dalam sini. Dan dia statusnya bakal login, berarti dia bakal ngalahin ke form login tadi yang ini dan bakal diarahin lagi ke login di tahap. Kalau misalnya user di bawahnya, kalau misalnya usernya nggak ketemu atau nggak ada, maka dia bakal nampilin pesan login gagal dan coba lagi. Form statusnya masih sama dengan yang di sini dan bakal diarahin ke dalam login.php lagi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rehan bagian ini ya. Terima kasih kepada Mas Kemas yang sudah menjelaskan di bagian sesi logik dan validasi. Kemudian saya akan melanjutkan untuk poin CRUD, yaitu create, read, update, dan delete.
Yang pertama kita masuk ke tambah.php, Mas. Oke, ini udah mas. Oke, situ session start digunakan untuk ngecek untuk memulai sesi PHP. Kemudian ada if iset session login itu digunakan untuk mengecek apakah pengguna telah login. Jika iya, maka akan diarahkan. Jika belum, maksud saya akan diarahkan ke halaman login. Kemudian di if session role admin, nah itu digunakan itu apa? Sistem akan mengecek apakah dia admin. Jika iya, dia bisa mengakses halaman ini. Kemudian lanjut ke isEdit. Nah, isEdit itu digunakan untuk menentukan apakah pengguna itu sedang berada dalam mode tambah atau mode edit. Kemudian untuk allow types, kelas mas, bentar mas, ke atas. Nah, untuk target diri dulu, target diri itu bakal disimpan di user upload itu, kemudian di allow types, ya termasuk ke situ. Nah, di allow types itu untuk file-file yang diperbolehkan itu ada JPG, JPEG, PNG, dan GIFs. Kemudian lanjut ke if is edit. Nah, dan di mana jika sedang berada dalam mode edit, itu data destinasi yang akan diedit akan diambil dari database berdasarkan ID-nya. Kemudian lagi nih, oh ke bawah mas. Nah sini. Up. Di if empty nama destinasi, di ini validasi input itu. Nah itu digunakan untuk validasi, yaitu misal nama destinasi sama deskripsi itu nggak boleh kosong. Kemudian lanjut ke menangani unggahan gambar. Nah, sini digunakan untuk mode edit, yaitu menggunakan gambar lama. Jika tidak ada unggahan yang baru, jadi pakai gambar yang sudah ada. Tuh. Terus lanjut ke if iset file gambar, bla 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 bla. Terus ini mas, ke bawah ini. Validasi file gambar. Nah, sini tuh akan memvalidasi apakah itu file yang dimasukkan itu gambar, terus formatnya JPG, JPEG, PNG, atau GIF. Kemudian untuk ukuran maksimal filenya itu 10 MB. Dimut mas. Dia lanjut ke if empty error, yaitu ini untuk mengecek apakah valid atau tidak. Jika menjadi error, maka akan menampilkan terangan yaitu terjadi kesalahan saat mengunggah file. Kemudian di ini validasi untuk kasus gambar kosong, yaitu ketika user menginputkan gambar tapi kosong, yaitu akan menimbulkan error yaitu dengan keterangan gambar wajib diunggah. Itu. Dan bawa lagi. Nah, ini. Nah, untuk ini, untuk fitur simpan atau update data jika tidak ada kesalahan. Nah, di sini di mana misal nih, user masukkan nama destinasi, kemudian deskripsi sama gambar. Nah, kemudian query update hanya dijalankan jika ada perubahan. Jadi query akan diupdate ketika terjadi perubahan atau penambahan variable baru. Jika tidak ada perubahan, maka akan kembali ke halaman sebelumnya dengan menampilkan pesan yaitu tidak ada perubahan yang disimpan. Ini juga sama mirip-mirip lah. Jadi misal file berhasil diperbarui maka akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Nah misal gagal akan menampilkan pesan gagal menyimpan data ke database. Kemudian untuk ini
Ya sama lah, mirip-mirip. Oke, lanjut Mas ke file berikutnya, yaitu di edit.php. Yang paling atas ini sama, yaitu buat ya season start sama if iset, ya sama seperti penjelasan sebelumnya. Terus lanjut ke if iset post update. Ini yang periksa apakah form update sudah disubmit. Nah, situ digunakan untuk mengecek apakah tombol submit pada form telah diklik, kemudian bisa mengambil data dari form, yaitu berupa ID, nama, email, menggunakan get post, kemudian juga membuat query SQL menggunakan memperbarui data pengguna menggunakan prepare statement yang digunakan untuk mencegah SQL injection. Kemudian di MySQL STMT bind param. Nah, itu digunakan untuk mengikat parameter ke query SQL dengan format SSI, yaitu string integer. Nah, kemudian jika query berhasil dieksekusi, pengguna diarahkan kembali ke halaman index.php dengan yaitu header. Oke, lanjut ke result. Nah, untuk result itu digunakan untuk mengambil semua yang ada di dalam user, di mana ID user dengan ID. Terus lanjut ke HTML ya. Itu bagian mana? HTML biasa dong kan? Oh yaudah. Itu buat tampilannya nanti coba Mas tampilin Mas. Ya, inilah tampilannya. Jadi kita di situ bisa ya masukin nama yang baru, terus email yang baru. Terus kita bisa klik update juga. Nah, maka akan terupdate dan masuk ke database. Terusnya, oke lanjut Mas. Ke delete. Record. Oke, sini kita masuk ke file hapus destinasi. Oke, seperti yang sebelumnya, session start, ada session start digunakan buat memulai. Kemudian ada check role, misal dia admin maka bisa mengakses ini. Nah, kemudian kita masuk ke if server request method. Nah, semua file ini digunakan untuk ngecek apakah ID sudah dikirim melalui post. Nah, kemudian ada query get image, STMD get image, dan lain-lain itu digunakan buat ngambil pet gambar dari database berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian lanjut ke if empty. Nah, itu digunakan ya untuk ngecek lah. Kemudian lanjut ke query delete sama STMD delete. Nah, situ digunakan untuk menghapus data, yaitu dengan mengambil ID dari data yang ingin dihapus. Nah, kemudian itu untuk MySQL STMTP param itu buat ngebind parameter, terus ngeksekusi ke query. Nah, semisal sudah selesai, maka akan kembali ke halaman sebelumnya dengan pesan data berhasil dihapus. Nah, jika tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan gagal menghapus data. Oke, nah itu balik lagi ke indeks. Nah, ya, oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Velia Nadia Fikarda. Oke, terima kasih Mas Rehan. Jadi di sini fitur yang saya kembangkan yaitu adalah fitur searching dan juga fitur reporting. Oke, coba didemoin Mas. Fitur searchingnya misalkan mau searching danau biru. Nah, maka ntar yang muncul bakalan hanya danau biru saja. Terus coba ke cetak destinasi. Nah, misalkan kalau mau dicetak, di sini dicetaknya tetap dalam bentuk format PDF. Dan bakalan disimpan di direktori
device-nya masing-masing. Terus lanjut ke codingan aja Mas, langsung ke file yang search.php. Oke, jadi yang pertama itu ada session start, itu digunakan buat memulai sesi untuk mengecek apakah pengguna itu admin atau bukan. Kemudian ada buat koneksi ke database, yaitu koneksi.php. Lanjut, ada query sama dengan insert get query itu digunakan buat mengambil parameter dari URL search.php. Jadi kalau misalkan nggak ada input, maka akan diset menjadi string kosong. Terus lanjut, if query sama dengan search query itu yang select all from destinasi, where nama underscore destinasi like query, itu maksudnya jika ada input pencarian, maka akan mencari data destinasi yang mana nama underscore destinasinya itu mengandung kata kunci yang dicari. Lalu kalau misalkan nggak ada, maka semua data destinasi akan ditampilkan. Oke, lanjut yang output, terus di bawahnya itu ada looping, yang if sama dengan MySQL 6 rows, itu maksudnya buat menampilkan hasil pencarian dalam bentuk cut bootstrap. Jadi itu hanya buat tampilannya aja. Terus lanjut ke yang opsi hapus, yaitu if is set session sama dengan role, yang role sama dengan admin, itu maksudnya jika user itu adalah admin, maka akan ditambahkan tombol hapus untuk setiap destinasi. Jadi buat menghapus destinasi yang ada. Dan hanya bisa dihapus oleh admin saja. Terus lanjut itu menampilkan itu echo output yang paling bawah itu Mas. Echo output. Nah, itu tuh buat mencetak semua card destinasi atau pesan jika dia hasilnya itu nggak ada. Lanjut ke file yang cetak underscore destinasi. Nah, di situ pertama dihubungkan dulu ke database-nya seperti biasa, yaitu koneksi.php. Terus ada ini HTML buat menampilkan atau mencetak hasil dari cetakannya itu, yaitu biasanya itu terdiri dari nama destinasi, deskripsi, dan juga gambar. Terus yang ada while loop itu, digunakan untuk menampilkan data dari database. Kemudian ada juga tombol buat generate ke PDF, digunakan untuk mengunduh daftar destinasi dalam format PDF. Terus juga menggunakan Bootstrap biar tampilannya itu lebih menarik. Terakhir yaitu ada generate underscore PDF. Nah, itu yang pertama seperti biasa dikoneksiin dulu ke koneksi underscore PHP. Terus ada OB underscore start itu buat memulai output buffering untuk mencegah error saat outputnya itu berbentuk PDF. Terus ada kelas PDF extend FPDF itu digunakan buat menambahkan metode custom untuk mengatur lebar kolom dan juga alignment. Kemudian ada function set width dan juga set align. Kalau set width itu buat mengatur lebar kolom dan set align itu buat mengatur alignment. Kemudian ada buat menulis baris tabel, yaitu function write table row. Fungsinya itu untuk menampilkan data dan gambar ke dalam tabel PDF. Terus ada function NB lines, yaitu buat menghitung jumlah baris yang diperlukan jika teks terlalu panjang. Lanjut ada function check page break, itu digunakan jika tinggi barisnya itu melebihi batas halaman. Terus ada PDF sama dengan new PDF PMM-A4 itu untuk membuat objek PDF dengan orientasi potret, satuannya mm dan juga ukuran kertasnya adalah A4. Terus ada yang destinasi sama dengan MySQL underscore query, itu buat menghapus tag HTML di deskripsi agar rapi
di tampilan PDF-nya, dan juga menulis data dan gambar dalam tabel PDF. Terus yang terakhir ada PDF output, itu buat menampilkan PDF di browser dengan file daftar_destinasi.pdf. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.